Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidal syuhur li ibadihil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Gunawan selaku Ketua DKM Pak Bun. Kita yang pantas jadi ketua itu. Di sini podiumnya teringat ketika saya teringat ketika saya nyapres begini nih podiumnya. Bapak hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sidang sholat tarawih rahimahumullah. Tadi Mas Agus sudah menyebutkan bahwa malam ini adalah malam nuzulul Quran. Kita memperingati diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Dalam beberapa catatan sejarah masyhur disebutkan bahwa diturunkannya Al-Quran dari langit dunia ke bumi itu secara bertahap, yaitu diawali pada 17 Ramadan. Saat itu Rasulullah sedang bertahanus di gua Hiro. 17 Ramadan Pak ya. Jadi turunnya Quran 17 Ramadan, merdekanya Indonesia 17 Agustus 45 juga 17 Ramadan. Jadi orang tua kita dulu berjuang mengusir penjajah itu lagi puasa Pak. Sedang puasa bertempur gitu kan gitu, mengusir penjajah. Sekarang kita menikmati ya, menikmati apa? Menikmati kemerdekaan itu. Saking nikmatnya itu warteg itu kalau buka Ramadan juga buka tuh, cuma setengah tiang. Masya Allah. Ini sayang aja nih, saya nggak tahu di siapa ini. Lalu apa pertanyaannya? Misi yang dibawa oleh Al-Quran. Al-Quran membawa misi pertama adalah membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap makhluk. Misi yang pertama itu membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk, kepada benda dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita tersiksa karena kita punya ketergantungan kepada benda. Kita nyari dunia, kita nyari uang, gak kenal siang dan kenal malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal masih lebih mulia kita ketimbang harta. Muliaan kita Pak daripada harta. Orang habis-habisan melakukan segala cara mengejar jabatan dan kedudukan sampai dibela-belain curang. Padahal kedudukan dan jabatan itu hina, masih lebih mulia kita. Jadi itu Pak yang harus kita tahu. Quran diturunkan membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap harta benda, membebaskan manusia ketergantungan manusia kepada kedudukan dan jabatan. Itu yang membuat kita tersiksa. Itu yang membuat kita tersiksa. Bayangin Pak, kalau kita masih kerja jam 12 malam, ditelepon sama bos kita. Pak Gun, posisi di mana? Bisa merapat ke kantor? Siap. Padahal boro-boro siap, orang istri aja cemberut ditinggalin. Kenapa? Ketergantungan terhadap harta, ketergantungan terhadap kedudukan telah memperbudak manusia. Islam lahir dengan konsep Allahus Samad. Gantungkan hidup dan kehidupan kita itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain.
Coba Pak, ayat pertama surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Artinya dengan menyebut nama Allah. Kita membaca Pak, tapi harus disertai dengan ingat kita kepada Allah. Tuh. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang pintar, bukan untuk minterin orang. Kita ini kan banyak korban orang pintar yang kerjaannya minterin kita, artinya ngebohongin kita. Kita ini kan itu tuh korban itu tuh. Coba Bapak lihat itu, kurikulum berganti-ganti. Mana hasilnya? Kurikulum berganti-ganti, mana hasilnya? Udah lulus, udah jadi orang korupsi habis-habisan, betul? Itu orang pintar tapi nggak benar. Pintarnya pintar, Pak. Coba Bapak lihat debat di TV itu. Wah, profesor, doktor, pintar ngelesnya luar biasa. Tapi itu semua kering dari nilai-nilai spiritual. Itu yang diinginkan oleh Islam. Iqra, baca, cari ilmu, cari tahu, cari pengetahuan. Tapi ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq, kaitkan dengan Allah. Siapa itu Allah? Khalaqal insana min Allah yang telah menciptakan kita dari segumpal darah. Sekarang kita profesor, doktor, MA, MM, MB, macam-macam kan? Dari mana itu profesor, doktor, Pak Haji? Min alaq, semuanya sama dari segumpal darah. Kenapa kita diingatkan ke situ? Jangan sombong. Mentang-mentang profesor, doktor, seenaknya memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Jadi yang mulia itu Allah, bukan anggota dewan. Yang terhormat anggota dewan, padahal maling semua itu. Itu bahasa juga Pak, maaf. Telah tertangkap tangan. Inisial bla 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 gitu kan. Seorang koruptor, orang di Wonosobo, orang di Kubumen, aki-aki, emak, nenek-nenek nggak ngerti koruptor kan? Oh, boy kok koruptor. Makanya mestinya jangan disebut koruptor, maling dan bajingan gitu kan gitu. Sehingga mereka nggak cengengesan depan TV itu kan begitu. Nah, ini Pak, kondisi kita sekarang. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari ini nih. Misi Al-Quran membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap kedudukan, jabatan, ketergantungan terhadap harta. Mereka jadi orang gila itu kan, memutarbalikkan fakta, menghalalkan segala cara karena mereka diperbudak oleh kedudukan. Itu bukan rahasia umum Pak. Mau jadi anggota DPR sekian, mau jadi gubernur sekian, mau jadi presiden sekian. Ya gimana mau benar kalau begitu Pak? Gitu kan? Satu, misi manusia, misi Al-Quran diturunkan ke dunia itu membebaskan manusia dari menghamba kepada selain Allah. Hambakan diri kita hanya kepada Allah. Takutlah kita hanya kepada Allah. Mintalah kita hanya kepada Allah. Pertanyaannya Mas Agus, apa ada orang yang sekarang menyekutukan Allah? Menyembah berhala? Udah nggak ada. Mungkin ya. Tapi yang mirip-mirip itu kan banyak Pak. Tadi sejak gua pakai cincin yang ini nih, di pasar dagangan cepat habis. Ada yang bilang Pak Agus tuh. ada yang bilang Agus udah toko di blender Pak. saya baru tahu Pak Gun. Sejak saya punya perkutut yang ini nih, kios yang tadinya 1 jadi 5.
Pak Agus lagi. Lengkap banget sih Pak Agus. Cincin punya, perkutut punya, gitu kan. Nah, itu kan musyrik. Jangan selalu jauh gini, ya. Pak, anak Bapak lulus perguruan tinggi, IPK-nya berapa, Pak? 4 koma. 4,0. Lulusan mana Pak? Singapura. Aslinya ijazahnya Pak? Asli. Tapi sekarang Pak, maaf ya Pak ya, kalau nggak ada koneksi nggak bisa Pak. Betul? Terus harus punya koneksi Pak Gun. Ordal. Harus ada orang? Ordal aja nggak cukup kata Pak Haji ya. Hah? Pak Emil. Emil Salim. Iya. Turunannya. Kok masih muda ya? Turunannya. Kata Pak Emil, Pak Gun nggak cukup cuma koneksi. Harus ada duit Pak. Orang kemarin aja saya jadi gelontorin bansos 500 triliun Pak, gitu kan gitu. Kalau nggak ada koneksi, nggak ada duit, nggak mungkin Pak. Nah, itu musyrik bukan itu? Musyrik bukan? Pada diiman. Duit, sama duit. Ya? Ada modal. Mau nyebutin musyrik, gua pernah. Berarti kita sudah menggantungkan nasib kita, nasib anak kita kepada koneksi dan uang. Ya? Iya. Sudah menggantungkan koneksi kita kepada uang dan kedudukan. Hakikatnya jadi apapun kita sebenarnya adalah Allah. Tunzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu mimman 99. Kita punya Presiden Gus Dur. Maaf saya tidak bermaksud menghina Gus Dur, tidak. Dari sisi fisik itulah Allah. Ayo. Jadi Gus Dur presiden. Itu ya. Jadi kembalikan Allah Samad. Inilah misi Al-Quran yang pertama. Jadikan Allah sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan lipstick, tapi Tuhan yang benar-benar menguasai diri kita, mengatur diri kita, dan memposisikan kita dengan dalam kondisi apa. Itu Allah. Yang kedua, ini yang terakhir. Saya disuruh 15 menit tadi Mas. Masih ada ya? Soalnya Pak katanya Pak 15 menit kuliahnya, 15 menit tarawehnya. Jadi sejam kan? Orang kita taraweh itu kan kita daftar, kita list tuh kan. Musola, Al-Falah, wah ini imamnya lemot nih. Nah ini imamnya cepet di sini nih ya. Oke Pak, yang kedua ini yang terakhir. Menanamkan misi kemanusiaan. Bahwa manusia itu adalah sama. An-nas kulluhum min Adam. Manusia semuanya dari Adam. Wa Adam min turab. Adam itu berasal dari tanah. Ayo, siapa yang merasa lebih mulia? Tidak ada. Semua kita sama dari Adam. Jadi Pak Emil, kalau ditanya, saya ini dzurriyyah Rasul. Saya ini dzurriyyahnya Nabi Sopo, Nabi Adam. Kan nggak salah Pak. Ya kan? Jadi an-nas kulluhum min Adam. Manusia itu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, Adam itu dari tanah. Artinya sama, siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Lihat di masjid Pak, musola Pak. Tadi Pak Ali datang duluan ya. Emang dia marbot. Paham banget nih Bang. Ya kalau pulang nggak digaji Pak. Siapa yang datang duluan berhak duduk di sop Depan. Artinya perlakuan sama dalam pandangan Allah, manusia itu sama.
Siapapun yang datang pertama kali berhak di sop terdepan dan dia berhak mendapat pahala terbesar. Kan gitu. Datang dari pulau ngadep pulau. Datang dari kidul ngadep. Datang dari kaler, dari telur ngadep. Barat juga ulon. Dari pulau juga ke sama. Dari manapun kita datang, entah itu kita Betawi, entah itu kita Sunda, entah itu kita Jawa, entah itu kita Medan, begitu masuk musola sama Allah Akbar. Sama Allahu Akbar. Mentang-mentang orang bilang ambo kan bilang Allah nalgadang. Pak Eri. Maaf ya Dak ya. Antum kan saya nggak dikasih tunjang nanti kan. Datang orang bilang Allahu Akbar. Datang orang Ciamis, Allahu Maha Ageng, nggak bisa Allahu Akbar. Dari mana kita datang, warna kulit kita apa, posisi kita sebagai apa, suku apapun kita adalah bersaudara. Diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak ada yang membedakan kita. Yang membedakan kita hanyalah kualitas ketakwaan. Ini kan selaras dengan Pancasila, Pak. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua kemanusiaan yang adil. Cuma sekarang kemanusiaan yang adil dan biadab sekarang. Ini nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Harus kita junjung tinggi, harus kita hargai, harus kita posisikan. Karena Allah sendiri memuliakan manusia. Allah, kata Allah, laqad karramna bani Adam. Mulia manusia itu. Tapi jangan salah. Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu inspirasi, Pak, untuk sila-sila yang di bawahnya. Perjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sepanjang nilai-nilai kemanusiaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Contohnya apa, Pak? Itu tetangga kita kan LGBT. Nggak boleh. Dia punya hak untuk menyalurkan. Iya kan? Itu nggak boleh itu. Nah ini yang salah, ini keliru ini. Ini yang keliru ini. Memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan tapi bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Mas Agus, saya mau mencuri. Itu kan hak saya, Mas Agus. Jangan biarkan dia mencuri. Itu hak dia. Ada yang begitu? Kan kacau kalau begitu, Pak. LGBT dilindungi. LGBT itu bukan dibasmi, tapi disembuhkan. Tapi ya jangan dilindungi ajarannya. Wong Lut aja udah jelas kok. Iya kan? Itu kan kaum Nabi Lut itu. Itu kan dimurka oleh Allah. Ya Allah. Allah bikin manusia itu berpasang-pasang. Oh iya Pak Emil. Wes ora ana wong wedok. Kan masih banyak ya. Kali ya. Masih banyak ya. Banyak ya. Tapi bini masih satu ya. Dan ya itu dua misi itu. Jadi nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan membawa misi. Sebenarnya banyak, Pak. Cuma ini teknik marketing, dua aja dulu. Kalau cocok boleh pesen lagi, itu kira-kira. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita bersama. Amin. Ramadan ini mari kita tingkatkan. Ya, ini Musola Al-Falaq mengalami kemajuan yang luar biasa. Sopnya. Atau jangan-jangan ini masyarakat sok kamera
banyak yang umroh. Betul? Makanya kita harus positif, Pak. Positif. Makanya kita harus positif. Mudah-mudahan banyak yang umroh sehingga al-farah kosong. Ya, ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kepada guru kita Bapak Haji Syaiful Bani. Walaupun singkat tapi mengenal ya bahwa semuanya. Kena, bagus kena. Bagus banyak kena. Kita didik untuk lebih bagus lagi. Ini memang persoalan yang kita hadapi di masyarakat kita. Mudah-mudahan ini motivasi untuk mendidik anak-anak kita. Dan sebelum kita lanjutkan untuk tarawih, saya informasikan lagi pada bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik semua bahwa besok minggu kita adakan bukber di halaman Al-Falah. Mohon semua hadir karena yang terakhir yang tadi. Jadi ayo kita semumpung masih ada kesempatan untuk beramal, untuk kebaikan kita tingkatkan lagi. Dan dari saya ada kurangnya atau lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.